kalau dibiarin terus, dihindari lama-lama itu jadi menekan itu jadi namanya distres itu menimbulkan tekanan stres. Orang-orang bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Mereka berbohong. Uang bisa untuk membeli kopi, dan kopi membuat orang bahagia. Tempat ngopi yang bisa menambah kebahagiaanmu ya Suksma Coffee. Yuk langsung ke Suksma Coffee di Jalan Nangka Utara nomor 317 Tonja Denpasar. Tepatnya di belakang ATM BNI atau cek Instagramnya @suksmacoffee. Temukan kebahagiaanmu sekarang juga. Bitalk Podcast. Be smart, be healthy, be happy. Balik lagi di Suksma Coffee, Sobat B. Kita masih ngobrolin tentang toxic positivity. Ini segmen ketiga, toxic positivity ya. Jadi kalau kamu mau ketiga. Iya kan? Jimmy salah. Jim, tanganmu gini. Ini cuma 2 Jim. Ini 3 Jim. Aduh, yang Jimmy biar nggak ada semutnya. Iya. Jadi Suksma Coffee itu udah ada di Jalan Nangka Utara nomor 317 Tonja Denpasar, tepatnya itu di belakang ATM BNI. Jadi di pinggir jalan banget. Dekatnya perumahan Permata apa itu ya? Permata Sardi. Saya tidak bisa bacanya sampai di sana. Gini kita itu. Kita lanjut lagi bahas toxic positivity. Sebelum ke ciri-ciri nih Mbak ya. Tapi kita langsung ke ciri-ciri aja deh. Sebelum nanti kayak dampak ke kesehatan mentalnya kayak apa sih toxic positivity ini? Ciri-cirinya seperti apa? Siapa tahu ciri-cirinya itu ternyata ada di aku semua. Aku ngomongin toxic positivity, ternyata itu udah di aku semua. Kan kita kadang-kadang lakukan juga kok. Oke, ciri toxic ya kan. Aku kayak orang sakit ya. Enggak, keren kayak ini kan. Wah, aku desain ini untuk kamu biar ganteng kok. Ciri-ciri toxic. Yes. Enggak jujur kan sama perasaan sendiri kan. Enggak jujur sama perasaan sendiri. Iya, makanya kalau perasaan yang negatif dihindari. Jadi nggak usah diekspresikan, nggak usah dirasakan. Kan nggak bisa. Kalau ada perasaan sedih, negatif itu kan bukan jelek, tapi nggak membuat nggak nyaman aja lah. Kalau nggak nyaman dihindari, akhirnya dia kan nggak bisa merasai dengan benar yang mana yang benar gitu. Dan kalau ada yang negatif ini kan akan mengajak kita melihat hal-hal yang positif gitu, bukan menghindari. Nggak apa-apa, bukan begitu gitu ya. Kemudian biasanya tipe orangnya tuh sulit berdamai kalau ada masalah. Berdamai dengan diri sendiri atau orang lain? Dengan pengalaman yang negatif yang membuat nuansa vibrasi negatif dari perasaan-perasaan negatif ini gitu. Terus kemudian biasanya sulit ya mengelola emosi. Jadi kebiasaannya tuh marah tanpa sebab yang jelas. Karena apa? Bingung aja gitu. Dihindari, kalau sedih dihindari jadi marah, kecewa dihindari jadi marah. Nah ini loh, harusnya kecewa ya kecewa, sedih ya sedih, bukan kecewa jadi marah, kemudian takut jadi marah gitu. Kan ada orang kayak berarti gitu. Ketika ada orang marah tanpa alasan yang jelas dan tidak tahu dia sebenarnya marah. Iya, kalau ditanyain dari kamu kenapa? Nggak tahu. Pengen aja marah. Kemudian suka menghindari masalah. Lah kalau perasaannya aja dihindari kan otomatis dia kebiasaan, dinamika dirinya itu defense-nya ya, penghindaran. Kayak gitu. Kemudian biasanya motivasi dirinya itu menjatuhkan diri atau menjatuhkan orang lain. Aku memang sih harus positif, tapi kayaknya aku nggak bisa deh. Itu kebiasaan akhirnya menilai dirinya seperti itu. Sehingga orang-orang itu jadi nggak pede kan. Orang-orang seperti itu, orang yang toxic positivity yang berlebihan itu sebenarnya orang yang nggak pede gitu. Insecure itu. Ya mungkin insecure. Kenapa? Bisa insecure. Misalnya. Iya, bener. Bisa insecure, bisa cemas, gitu. Kayak misalnya gitu, kamu tuh sebenarnya bisa loh, tapi dasar kamu mudah menyerah, dasar kamu mudah putus asa. Nah kayak gini, nah itu menghakimi kan, terus membandingkan diriku dan orang lain, itu ciri-cirinya. Kemudian ciri-ciri yang lain itu orangnya itu biasanya manipulatif, tau nggak ya? Contohnya? Suka dominasi, manipulatif. Jadi gimana ya, kayak drama queen gitu loh. Kemudian membuat perasaan orang lain itu jadi buruk, atau perasaan dirinya itu jadi lebih buruk. Kalau dihindari lama-lama dia nggak tahan kan, jadi tekanan yang besar gitu. Kemudian dia lebih cenderung melihat dirinya gitu, tapi
ya itu nggak ada develop, tapi menyalahkan diri, lebih banyak menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain dalam peristiwa yang membuat perasaannya tuh menjadi negatif. Cari salahnya orang lain atau cari salahnya diri sendiri. Oh, gitu. Bisa juga gitu ya. Terus sulit dia mengatasi kemarahannya dia. Kalau marah kan ya setiap orang bisa marah. Boleh marah, boleh lah. Masa orang digebuk nggak marah? Kan nggak mungkin gitu ya. Nggak apa-apa. Coba dipukul pipi kanan, pipi kiri. Aduh, kan repot juga ya. Memang sih ajaran itu baik ya. Saya sendiri juga melihat ajaran. Tapi kalau ketika kamu ditonjok, masa kamu nggak bela diri gitu ya? Nah, kemudian orangnya suka mengontrol, posesif orangnya biasanya, tipe-tipe kayak gitu. Kemudian janganlah kita ini apa ya itulah berpura-pura bahwa kita ini bahagia. Padahal sebenarnya nggak bahagia. Iya, di medsos itu sering gitu. Tapi wajahnya, ekspresinya, pupilnya kosong kecil, gitu ya. Aku bahagia, gitu kan repot ya. Terus selfie semua, selfie banyak. Terus dia bilang, I'm happy single, tapi matanya kosong, sedih, kayak mengharapkan pacar gitu kan repot. Oke, itu ciri-cirinya ya Sobat Bi. Tapi pacar, mau Valentine loh. Ada yang mau ngasih coklat buat kita, boleh. Yes. DM aja, kasih tahu, nanti kita kasih tahu alamatnya, kirim kemana coklatnya ya. Terus nanti kalau enggak ini aja, kita tuh mau tidur tuh beli coklat, terus taruh di bantal, terus baru bangun, ya ada ngasih coklat. Itu namanya toksik gitu. Toxic positivity. Tapi ada dampak ke kesehatan mental nggak sih Mbak? Oh iya jelas dong. Kesehatan mentalnya nggak baik. Kalau dia misalnya menghindari rasa marah, kecewa, sedih, terus putus asa gitu ya, tidak dipercaya gitu ya, itu kan rasa-rasa yang nggak enak gitu. Kalau dibiarin terus, dihindari, lama-lama itu jadi menekan itu jadi namanya distress itu menimbulkan tekanan stres yang berlebihan sampai akumulatif banyak, jadi depresi. Terus jadi cemas gitu, terus jadi ini traumatik ya, orang traumatik enggak apa-apa, gua nggak trauma, padahal setiap orang mengatakan sesuatu, misalnya kamu lihat jari jempolmu, waduh dia trauma waktu tabrakan jari jempolnya patah misalnya. Jadi terus orangnya susah bergaul. Terus bisa mengalami gangguan tidur. Coba bayangin sedih terus di medsos aku bahagia tapi dia sedih, nggak tidur nggak bisa tidur gitu ya. Karena cemas juga itu ya. Iya, karena cemas kayak gitu. Terus dampaknya itu. Iya, dampaknya. Berarti dampaknya kemana-mana sampai depresi dan cemas juga ya Mbak ya. Berarti kan itu sebenarnya harus kita, kalau bisa kita hilangkan toxic positivity dalam tubuh kita. Tapi sebenarnya itu bisa nggak sih dalam diri kita? Nah, bisa. Kalau kata itu kan kata dihilangkan kok kayaknya sadis banget gitu ya. Aku nggak setuju ngomong dihilangkan gitu. Tapi ya. Diproses untuk dikembangkan. Misalnya kalau dihilangkan tuh kayaknya memori sedih dihilangkan. Gitu ya? Terus itu susah ya. Kalau dalam psikologi itu ada proses sih sebenarnya. Jadi kalau memang orang ini toxic positivity, kita mengajak sebagai seorang psikolog atau psikiater, kita mengajak mereka untuk merasai benar bahwa warna kehidupan ini ruobinede. Kalau di Bali ada hitam, ada putih, ada senang, ada suka duka, ya kan? Betul. Kayak gitu. Harus di guiding dia bahwa warna ini, kenyataan ini tidak selalu adalah bahagia. Kenyataan ini tidak selalu vibrasi kehidupan memberikan muatan emosi-emosi yang positif, muatan emosi-emosi yang negatif ini juga memproses orang. Jadi mengajak mereka untuk berproses menyadari diri gitu. Oke. Tapi aku penasaran karena kan tidak semua orang toxic positivity gitu ya. Enggak lah. Ada yang iya, ada yang enggak, ada yang mungkin baru setengah-setengah atau nggak sadar. Iya, atau nggak sadar, atau aku mungkin nggak sadar toxic positivity ya. Kadang-kadang aku juga kok ya. Aku harus ngaku dong ya. Iya. Aku juga sering kayaknya. Jangan munafik. Kok gitu? Nggak tahu, ini aja. Suka-suka. Tapi apa sih orang menyebabkan bisa toxic positivity ini? Ada yang apa penyebabnya? Ada beberapa, ada contoh kasus ya, nggak selalu ini ya. Ini contoh kasus. Salah satu contoh. Contoh kasus spesifik. Misalnya ada seorang anak umur 10 tahun ya, tiba-tiba dia mau bunuh diri gitu ya.
Terus aku tanya nih dia, kenapa? Nah ternyata setelah melalui proses diagnosis, melalui proses anamnes gitu, depth interview, interview yang mendalam, akhirnya ketahuan bahwa anak ini waktu umur 3-4 tahun itu tantrum anaknya gitu loh. Jadi kalau misalnya anaknya pengen sesuatu, marah-marah gitu ya, terus ya udah dibiarin, udah kamu jangan marah, udah misalnya mama aku pengen aku pengen mobil-mobilan, dibeliin, udah diam kamu. Nanti dia meledak-ledak lagi. Kemudian misalnya dia punya jajan satu gitu ya, jajannya jatuh ke bawah, terus waktu itu nggak ada lagi jajan di situ, terus kotor kan harus dibuang, dia nggak bisa terima, marah dia gitu loh. Padahal sebenarnya dia kan sedih, loh jajanku ini. Jadi dia nggak diajari oleh orang tuanya, udah biarin nanti dibeliin yang banyak 1 dus, pergilah mereka 1 dus. Jadi anak ini nggak biasa merasakan kecewa, kehilangan sesuatu, nggak merasakan sedih gitu. Jadi kayak orang tua yang overprotective sama dia gitu. Udahlah, pokoknya kamu disediakan, diberesin gitu. Jadi atau misalnya ya, dia itu mengekspresikan perasaan marah atau sedih, orang tuanya nggak peduli. Ya udah, kamu dikasih HP, dikasih ini, dikasih gadget. Ya udah dia akhirnya kan dia nggak tahu lagi merasai, gimana ya caranya merasai. Akhirnya dia tidak menemukan value dirinya sendiri, who they are. Akhirnya ketika dia merasa sedih, dibully misalnya di depan umum, dia kemudian yang dipikirkan hanya marah, tahu-tahu dia mengambil inisiatif untuk bunuh diri. Anak 10 tahun, loh how come gitu loh. Nah, ternyata dia mendapat stresor dari dirinya sendiri yang tidak tahu merasai emosi negatifnya ini. Artinya dari kecil orang tua ya, parenting harus tahu benar bagaimana mengajarkan anak disiplin dan mengelola emosi dirinya sendiri, baik emosi positif dan emosi negatif. Sekali lagi, berpura-pura bahagia itu melelahkan. Aku lihat contekan di sini, jadi contekannya enggak di situ, enggak di sini, di situ. Oke, jadi itu salah satu contoh penyebab orang menjadi toxic positivity ini ya Pak. Tapi mungkin banyak contoh yang lainnya. Dan ini udah kita diingetin lagi, waktu udah habis bahas toxic positivity karena udah 3 segmen. Masih banyak hal-hal lain yang kita bahas. Tapi buat kamu yang mau curhat, apa yang mau diceritakan boleh. Kita diingetin, lihat wajahnya sinis dia ngingetin kita. Nanti kita nggak usah traktir ya. Habis kita mau makan. Ya, jadi silakan, aku jadi buyar kalau diajak gitu kan. Jadi silakan kalau mau curhat di @bitalkpodcast, silakan di sana boleh DM aja mau curhat tentang apa, nanti kita bahas. Terus juga nanti kalau mau di WhatsApp juga boleh, nanti di linktree/cakapsmart di sana udah ada link WhatsAppnya, silakan langsung kamu curhat di sana, akan kita bahas dan kita tidak akan publikasikan identitasnya, tenang aja. Rahasia dong. Oke, sekali lagi thank you buat Suksma Coffee yang sudah support kita tentunya di hari ini kita bahas toxic positivity. Kalau kamu mau ngopi wajib datang ke Suksma Coffee, Jalan Nangka Utara nomor 317, Tonja Denpasar, tepatnya di belakang ATM BNI. Atau kamu cek aja Instagramnya, nanti kita terakan di sini. Oke. Dia cakep hari ini ya. Hah? Apa? Cakep lu hari ini. Dadah.